Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Kerinci. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu supervisi akademik. Perkenalkan, saya Ani Dewi Puspita SPD dari SDN 175/3 Lindung Jaya. Saya Henry Gustavan STP dari SMK Negeri 7 Kerinci. Dan saya Nemi Setrianti, SPD dari SMP Negeri 25 Kerinci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Pak Hendri. Selamat siang Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Pak Hendri hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah ini Bu, sebelum kita melakukan uji, sebagai awal saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Yang pertama yang ingin saya diskusikan itu tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu ya, pada kegiatan kita hari ini antara uj dan uji akan saya amati apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian dan sepertinya apakah sudah sesuai dengan alur data atau belum. Oke Pak. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan prinsip uji dan kemitraan, kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang ada pada uji. Baik Pak. Nah, untuk yang pertama ya Bu ya, kita langsung saja pertanyaannya. Kira-kira potensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Oke baik Pak. Jadi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching hari ini yaitu kesadaran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, berarti ada 3 Bu ya. Iya betul. Untuk pertanyaan yang kedua Ibu, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu observasi? Oke, jadi untuk yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama mendengarkan aktif, kemudian juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Berarti yang lebih spesifik ada 2 Bu ya, dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot pada uji. Dan ini Bu, yang terakhir indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam proses coaching ini? Oke, dari proses coaching hari ini saya bersama coach saya nantinya saya ingin membantu coach saya untuk mendapatkan solusi Pak dari permasalahannya. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih Ibu. Demikian observasi kita sebelum melakukan proses coaching. Mudah-mudahan proses coaching ini bisa berjalan dengan baik, lancar. Ya, baik Pak. Ya, Terima itu kasih saja. banyak Pak. Ya, baik. Assalamualaikum Ibu Nemi. Waalaikumsalam Bu Ani. Apa kabar hari ini Bu Nemi? Alhamdulillah seperti yang Ibu lihat. Alhamdulillah sehat ya Ibu ya. Iya, kemarin ada WA saya ya Bu ya. Katanya ada yang mau diceritakan. Iya. Apa nih Bu yang mau diceritakan? Ini Bu, saya masih bingung ya dengan permasalahan saya di kelas 8A. Oh, jadi ada masalah ya Ibu ya. Mungkin bisa Ibu ceritakan bagaimana sih kondisi yang Ibu alami di dalam kelas tersebut? Kalau di kelas 8A ini kan kurang memberi respon ya, berbeda dengan kelas 8B dan 8C. Kalau yang di 8B dan 8C, apa yang saya minta, misalkan saya menginginkan, ayo kita ice breaking, dia mengikuti apa yang saya lakukan. Misalkan pernah juga udah bosan nih, ada enggak ide dari kalian, kita ice breakingnya apa nih untuk hari ini? Ada Bu, kami pengen nyanyi katanya kan. Jadi dia, ayo siapa yang mau maju ke depan, semangat maju ke depan, dia nyanyi. Kemudian teman-temannya yang lain juga mengikuti dengan tepuk tangan dan sebagainya ya. Sedangkan di 8A ini kita memberikan ice breaking, dia kita aja yang di depan, sedangkan
dia kurang merespon gitu. Menunggu ide dari dia juga kurang gitu. Iya. Oke, baik Ibu. Nah, oke, baik Ibu Neni. Jadi seperti itu kondisinya ya Ibu ya. Memang ada perbedaan yang luar biasa di kelas 8B maupun 8A ya Ibu ya. Nah, yang Ibu harapkan nih dari adanya kegiatan coaching kita ini hari ini apa? Ya pengen saya dengan bantuan dari ini bisa membantu saya, jadi saya bisa menemukan solusi nantinya bagaimana siswa yang ada di kelas 8A ini bisa memberikan respon positif kepada saya saat pembelajaran, kemudian juga berpartisipasi. Baik Ibu, jadi itu permasalahan yang Ibu hadapi ya, dan Ibu menemukan solusi dan ingin adanya perubahan di kelas tersebut ya Bu ya. Nah menurut Ibu kira-kira ada nggak ide-ide atau gambaran yang bisa Ibu lakukan untuk membuat perubahan? Ya saya harus memulai dari diri saya sendiri, saya harus bersemangat dulu karena kan di 8A ini kebagiannya jam terakhir terus. Jadi saya harus semangat terlebih dahulu, memberikan motivasi kepada siswa, kemudian mungkin saya melihat dulu keadaan siswanya. Dia paginya belajar dengan siapa, menanyakan apakah dia senang belajar tadi. Kemudian mungkin saya akan menyiapkan ice breaking seru, kemudian game-game yang menarik. Dengan dari itu dia bisa menggugah semangat mereka dan bisa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Oke, baik Ibu, itu keren sekali Ibu, luar biasa. Jadi nanti adanya perubahan strategi pembelajaran, kemudian adanya games dan ice breaking yang lucu ya Bu ya, dan mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi motivasi buat mereka untuk melakukan perubahan. Nah menurut Ibu nih, ada nggak kira-kira yang bisa membantu Ibu dalam membuat perubahan? Ya mungkin saya minta bantuan kepada wali kelas ya, dari siswanya juga. Kalau dengan wali kelas ini kan mungkin dia lebih ini ya, lebih apa namanya, dengan wali kelas kan lebih dekat ya. Kalau dengan saya mungkin dia agak kaku gitu kan, guru ini yang agak takut lah dengan ibu. Ada kalau dengan wali kelas kan lebih. Oke, berarti nanti ada kolaborasi Iya, dengan wali kolaborasi kelasnya dengan wali kelas, mungkin bisa jadi dengan guru BK. Oke, baik Ibu. Nah, tadi ada beberapa strategi atau ide-ide dari Ibu untuk melakukan perubahan ini. Dari beberapa ide tadi, kira-kira yang menurut Ibu paling nyaman untuk dilakukan ini kira-kira yang mana? Yang harus mulai dari saya juga sebenarnya. Saya semangat dulu, kemudian meminta siswanya lagi kemudian menyiapkan pembelajaran dengan baik, strategi atau metode pembelajaran dengan baik yang menarik sehingga mereka nantinya tidak membosankan pelajaran saya dan bisa berpartisipasi aktif dalam. Oke, berarti ini Bu terapkan terlebih dahulu, ini merubah strategi ya Bu ya. Oke Ibu. Nah, menurut Ibu nih, kondisi yang Ibu alami sekarang ini berada di level berapa sih kalau kita rentangkan ya Bu ya, dari 1 sampai 10 nih, kondisi Ibu ini berada di level berapa? Kalau untuk sekarang mungkin masih rendah ya, masih 6 lah kira-kira. Ya pengennya saya harus mengejar target 10 ya, tapi harus berangsur-angsur dulu, mungkin di level 8 saya usahakan. Oke, baik Ibu. Jadi dari 6 ingin meningkatkan ke 10 ini ya, luar biasa sekali ini Ibu, dari 6 sampai ke level 10. Di 10 itu kan yang idealnya ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa tercapai nih. Nah, luar biasa sekali nih idenya Ibu tadi ya. Nah, menurut Ibu nih, kira-kira perubahan ini akan dilakukan kapan sih? Harus secepatnya ya Bu ya, karena kan
kita juga mau ujian, takutnya dia ketinggalan kan. Minggu depan saya mengajar lagi di kelas 8A, jadi saya harus mulai menyiapkan strategi, kemudian membuat game-game lucu tadi. Oke, baik Ibu. Jadi minggu depan bisa dilaksanakan ya Bu. Luar biasa nih, keren nih. Gerak cepat ya Bu. Iya, ya. harus cepat. Oke. Nah, udah nggak sabar ini saya ingin melihat seperti apa. Nanti kita bisa bertemu lagi ya Bu ya. Nanti kita bisa berbincang-bincang lagi. Iya. Saya penasaran nih, apakah perubahan yang Ibu lakukan itu berhasil atau tidak nantinya. Oke Ibu. Nah, sekarang dari perbincangan kita hari ini nih, kira-kira apa yang Ibu dapat? Alhamdulillah ya Bu ya, Bu Ani, dengan adanya ikut coaching saya bisa menemukan solusi permasalahan saya yang ada di kelas 8A tadi. Jadi dari responnya yang kurang baik, kurang pasti partisipasi siswa, jadi nantinya mudah-mudahan bisa merespon dengan baik dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan mengikuti alur-alur dalam pembelajaran di kelas nanti. Oke, baik, alhamdulillah, luar biasa sekali Ibu ya. Jadi nantinya mudah-mudahan perubahan yang sudah Ibu rencanakan ini dapat berhasil. Oke Ibu, mungkin sampai di sini dulu. Saya harus mengajar ya Bu ya. Iya. Mungkin kita bisa berkenan Iya, waktu untuk makasih, Bu. bercerita lagi. Saya ingin melihat perubahannya ya Ibu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Iya, Neni. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, Alhamdulillah Pak. saya lihat proses kucing tadi sudah berjalan dengan baik. Dan juga tadi kan saya menanyakan indikator ya. Iya betul. Kira-kira indikator yang mana yang sudah Ibu capai dalam proses kucing kali ini? Oke, dari indikator yang sudah saya lakukan tadi dalam proses coaching itu, saya sudah melakukan mendengarkan aktif dan juga mendengar pertanyaan berbobot. Kemudian untuk coaching saya sudah menemukan solusi dari permasalahannya, seperti itu Pak. Bagus sekali ya Bu ya. Dan saya juga sebagai observer tadi mengikuti kegiatan kucing antara Ibu Ani dan Kuci. Itu sudah menerapkan sesuai dengan alur tirta dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci dan juga menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Kuci. Benar Pak. Selain itu Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip kucing yang sesuai dengan apa yang sebenarnya untuk dilakukan oleh seorang coach. Baik Ibu, sebelum kita akhiri sesi ini boleh saya mengajukan satu pertanyaan lagi? Boleh Pak. Kira-kira untuk kedepannya ketika Ibu melakukan coaching lagi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lebih dalam lagi? Oke Bapak, untuk kedepannya ketika saya melakukan coaching lagi, mungkin yang kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu memberikan pertanyaan berbobot. Karena menurut saya dengan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya, sehingga coach saya itu bisa mendapatkan solusi Pak dari permasalahannya tersebut. Wah, ini luar biasa sekali ya Bu ya. Untuk kedepannya mudah-mudahan untuk kegiatan kucing berikutnya lebih berjalan baik lagi dan mungkin saya tunggu juga informasi dari Bu Ani untuk proses kucing berikutnya. Oke, Mungkin baik. itu saja Bu untuk kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Nemi. Waalaikumsalam Bu Ani. Gimana kabarnya hari ini? Bunda. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu sehat juga. Oke Ibu. Nah, sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu kepada Ibu. Nah, untuk yang pertama, saya ingin mendiskusikan tentang penilaian kepada Ibu ya. Nah, pada kegiatan coaching nanti antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu ya. Kemudian
Saya juga akan mengamati apakah coaching yang ibu lakukan ini sudah sesuai dengan alutsista, apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan juga saya ingin melihat bagaimana respon coaching terhadap pertanyaan yang sudah ibu ajukan. Seperti itu. Nah, jangan lupa juga ibu ya, kita ada prinsip coaching yang harus kita ingat, yaitu kemitraan, kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Oke ibu, kita lanjut ke pertanyaan pertama ya ibu ya. Nah, kompetensi apa sih yang ingin ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini ibu? Kompetensi yang ingin saya lakukan nanti yaitu present, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan. Oke, berarti ada presence atau kesadaran penuh ya ibu ya, ada mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, untuk pertanyaan kedua ya ibu. Nah, secara spesifik kompetensi apa sih yang ingin ibu observasi pada kegiatan coaching hari ini? Yang paling spesifik sekali ya saya ambil dua aja dulu Bu ya. Mendengarkan aktif, kemudian mengajukan. Baik, berarti mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya ibu ya. Nah, untuk pertanyaan ketiga ibu, nah indikator yang ingin ibu capai dalam proses coaching hari ini apa kira-kira? Mudah-mudahan dengan adanya coaching nanti si coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi mungkin di sekolah. Baik ibu. Nah mungkin hanya itu ya ibu ya. Untuk pra observasi kali ini saya persilakan ibu untuk melakukan coaching terhadap coachingnya. Nah, selamat melakukan prosesnya ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Kamu jaga sana, aku jaga situ. Waalaikumsalam Bu Eni. Bagaimana kabarnya Kak Andi hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Ini sendiri kabar baik. Ya, saya Kalau ada kemarin ada yang Bapak ingin sampaikan. Apa kira-kira itu? Iya Ibu, dari kemarin saya mencari Ibu, saya mau dibantu Ibu mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Ya, cuman saya mau maaf sebelumnya Pak, saya tidak punya waktu banyak. Ya, Ibu, Saya mengajar mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Tidak apa-apa ya. ya ada Pak. Mohon maaf Pak ya, saya tidak punya waktu banyak, mungkin sekitar 10-15 menit ya. Ya. Coba Bapak bercerita tentang apa? Gini Ibu, saya lihat ya dari tahun ke tahun di sekolah saya itu guru memberikan pembelajaran itu monoton, tidak ada variasi, dan juga kita menggunakan media pembelajaran. Mungkin ada trik atau solusi dari Ibu bagaimana cara saya memotivasi rekan-rekan sesama guru supaya mereka bisa menggunakan media pembelajaran dengan baik. Berarti dari percakapan kita tadi guru-gurunya monoton ya, tidak mau menggunakan strategi-strategi pembelajaran yang menarik sesuai zaman sekarang ya. Kira-kira dari percakapan kita ini apa yang ingin Bapak dapatkan? Ya, yang ingin saya dapatkan dari percakapan kita Ibu, saya ingin ada solusi, mungkin Ibu bisa membantu saya memberikan solusi apa langkah-langkah yang perlu saya lakukan supaya terjadinya perubahan di sekolah. Gitu Pak ya. Kira-kira apa langkah-langkah yang ingin Bapak terapkan nantinya? Ya, mungkin Ibu, saya akan mencoba melakukan proses mentoring, pendampingan individu bagi rekan guru, dan juga yang terakhir mungkin memberikan workshop kepada rekan-rekan sesama guru. Jadi nanti pengennya Bapak mentoring ya, mengadakan workshop di sekolah supaya ada terduga lah guru-gurunya untuk melakukan hal yang diinginkan seperti itu.
Jadi kalau menurut Bapak ya, untuk situasi yang sekarang, kira-kira untuk skala 1 sampai 10, usaha Bapak kira-kira di level berapa? Kalau kita lihat keadaan sekolah sekarang ini, itu bisa kita katakan itu masih berada di level 7. Saya pinginnya itu setidak-tidaknya meningkat ke level 9. Siapa ya? Pengennya ke level 9 ya. Berarti sekarang masih. Mudah-mudahan nanti idealnya lagi ya Ya, ke level 10. Nah, adakah nggak kira-kira perubahan yang Bapak lakukan nantinya di sekolah Bapak? mungkin dari 3 yang saya sebutkan tadi Ibu, yang kayaknya bisa diaplikasikan dalam waktu dekat ini, itu pendampingan secara individu terhadap rekan guru. Saya coba untuk berbicara dengan guru yang juga menggunakan metode pembelajaran dengan bervariatif, juga nggak mau menggunakan media pembelajaran. Saya coba melakukan pendampingan secara individu dulu. Begitu. Berarti Bapak pengennya melakukan pendampingan individu terlebih dahulu ya. Dari yang ingin Bapak lakukan itu pendampingan individu ini kapan kira dimulai? Mungkin secepatnya itu. Cepatnya ya. Kalau mungkin besok saya akan coba memanggil dan berbicara dengan guru yang mau saya lakukan pendampingan. Setelah itu mungkin besok juga langsung kita laksanakan. Berarti besok bisa langsung dilaksanakan. Ada enggak yang kira-kira yang dapat membantu Bapak? Mungkin ada dari rekan yang lain yang bisa membantu Bapak melaksanakan ini. Ya, Bu. Kalau saya lihat di sekolah, ya, di sekolah itu ada guru senior untuk pemahaman terhadap IT-nya itu lebih bagus. Dan juga beliau sudah sering mengikuti diklat, ya. Mungkin beliau bisa saya minta bantuan pada Bu Yoti ya, karena kebetulan beliau operator sekolah juga yang memahami IT. Mungkin bisa saya ajak untuk ikut membantu saya. Berarti Bapak ingin berkolaborasi dengan rekan tadi Bu Yoti ya, untuk membantu Bapak dalam menyelesaikan permasalahan Bapak. Oke, baik Pak. Dari percakapan kita tadi, apa kira-kira kesimpulannya Bapak? Ya, alhamdulillah ya Bu, untuk saya ketemu dengan Ibu dan memberikan solusi yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini. Saya sudah menemukan solusi bagaimana cara melakukan perubahan, langkah-langkah apa yang akan saya ambil sehingga cepat terjadi perubahan di sekolah saya. Gitu. Dan berjalan dengan lancar. Kira-kira kapan ini rencana aksi yang Bapak inginkan? Mungkin secepatnya besok Ibu. Besok ya, Ya, besok. mudah-mudahan ya. Berarti yang saya simpulkan Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi di sekolah. Mudah-mudahan nanti ada perubahan dari guru-guru dengan adanya mentoring atau workshop yang Bapak lakukan. Mungkin ada lagi Pak? Mungkin itu sementara itu saja Ibu. Saya juga sudah merasa banyak dibantu ini memberikan solusi. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak. Ya, nanti nanti kita melakukan refleksi lagi. Saya mau mendengar bagaimana hasilnya nanti ya Pak ya. Oke. Ya kebetulan saya masuk ya Pak ya. Saya tunggu di maaf sebelumnya ya. Baik Pak, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Ibu ya, coachingnya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah tadi sebelum coaching kan ada saya tanyakan tentang indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai dalam proses coaching hari ini. Nah dari indikator tersebut apa sih yang sudah Ibu lakukan dalam coaching? Alhamdulillah ya Bu Ani ya.
Saya sudah melakukan coaching tadi dan menurut saya sudah sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah mengajukan pertanyaan ya, mengajukan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian buat rencana aksi, dan yang terakhir itu meminta coach untuk mempertanggungjawabkan dari permasalahan atau solusi yang dia temukan. Oke, baik. Ibu, tadi dalam kegiatan coaching tadi saya sebagai observer nih sudah mengamati Ibu dan coaching dalam proses coaching tadi, bahwa yang sudah Ibu lakukan itu sudah sangat bagus sekali Ibu. Sudah menerapkan alur Tirta, kemudian sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, juga sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Luar biasa sekali Ibu. Ya, terima kasih Bu. Iya, nah sebelum kita akhiri sesi ini ya, saya akan mengajukan satu pertanyaan lagi kepada Ibu. Nah, setelah melakukan kegiatan hari ini, coaching hari ini ya Ibu ya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Pengennya ya, nanti saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach untuk menggali lebih dalam lagi apa yang diarahkan, untuk mengarahkan coach menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Oh baik Ibu, itu luar biasa sekali ya Bu ya. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Ibu ya di lain kesempatan. Mungkin cukup sekian, saya ucapkan terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Henry, Waalaikumsalam Bu Nemi. apa kabarnya hari ini? Kabarnya alhamdulillah baik. Bu Nemi sendiri kabarnya gimana? Alhamdulillah Pak, baik juga. Ini Pak ya, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bapak. Yang pertama, kita mendiskusikan rubrik penilaian terlebih dahulu ya. Nanti pada kegiatan kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bapak nantinya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga merespon coachee dengan baik. Dan jangan lupa ya Pak ya, prinsip dari coaching yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu Pak. Bisa kita lanjutkan pertanyaan berikutnya Pak? Ya, siap, bisa Bu. Baik. Nanti dalam saat coaching, kompetensi apa kira-kira yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan coaching itu? Untuk coaching hari ini Bu, kompetensi yang ingin saya dapatkan yang pertama itu present, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Iya Pak ya, jadi ada 3 kompetensi tadi ya, yaitu present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi untuk kompetensi yang secara spesifik nanti yang ingin Bapak observasi, kira-kira apa? Dari 3 kompetensi yang saya sampaikan tadi, untuk proses coaching kali ini itu yang lebih spesifik saya menekankan kepada mendengar aktif dan memberikan pertanyaan support kepada coaching. Ya, luar biasa Pak ya. Jadi ada 2 ya, mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Ini yang terakhir nih Pak, kira-kira indikator yang ingin Bapak capai dalam proses coaching ini apa? Ya, indikator yang ingin saya capai untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Setelah mungkin nanti ada gambaran bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan. Mudah-mudahan nanti ya proses coachingnya berjalan dengan lancar. Mungkin
sampai di sini dulu Pak ya, bisa dipanggil coachingnya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Pak Hendri. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak sehat. Gimana kabar Pak Hendri? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Dengar-dengar Ibu hari ini mau melakukan proses cuci. Iya betul Pak, saya lagi ada beberapa masalah memang Pak yang saya alami, jadi saya butuh untuk menceritakannya ini kepada Bapak. Hati ya Bu, saya akan mendengarkan cerita dari Bu Ani. Mudah-mudahan dari cerita nanti kita ngobrol, mungkin ada solusi atau bagaimana. Baik Pak. Mungkin Ibu dari percakapan kita hari ini kira-kira apa yang Ibu harapkan? Nah yang ingin saya harapkan itu saya mendapatkan solusi Pak dari permasalahan saya. Karena memang di sekolah saya itu masih ada guru yang menggunakan metode konvensional seperti itu. Jadi masalahnya di sekolah menggunakan metode konvensional sehingga mungkin metodenya variatif ya. Iya betul Pak, walaupun nggak semuanya ya Pak ya, karena memang masih ada 1-2 guru lah Pak yang masih menggunakan metode konvensional. Kira-kira menurut Bu Ani melihat situasi yang ada di sekolah sekarang dari rentan waktu nilai 1 sampai 10, kira-kira di sekolah Ibu Ani itu berada di level berapa? Nah kalau menurut saya berada di level 7 ya Pak ya, karena memang untuk seluruh guru umumnya itu sudah menggunakan strategi, metode maupun media pembelajaran yang bervariatif Pak. Cuman masih ada beberapa orang saja yang belum menggunakannya dan masih nyaman menggunakan metode konvensional Pak. Yang Bu Ani itu masih berada di level 7. Iya betul. Kira-kira Bu Ani ini melakukan perubahan dari level 7 ke level berapa, atau harapan Bu Ani untuk sekolah Bu Ani ke depan itu pinginnya level berapa? Nah, inginnya sih ke level yang ideal ya Pak ya, di level 10, dan mudah-mudahan nantinya bisa Pak mengarah ke yang ideal tersebut. Ya bagus sekali ya Bu, harapannya pinginnya sebenarnya di level 10. Menurut Bu Ani, usaha apa saja yang bisa dilakukan agar adanya peningkatan level dari level 7 ke level 10 sama penerapan metode belajar bagi guru di sekolah Bu Ani? Oke baik Pak. Jadi menurut saya yang pertama sih kalau misalnya saya diminta menjadi pendamping dalam pembuatan rencana pembelajaran yang menggunakan metode atau strategi yang bervariatif, saya bersedia Pak, ataupun saling berbagi praktik baik lah dengan mereka tentang pembelajaran yang kreatif, inovatif itu seperti apa, seperti itu. Jadi saya tangkap ya, mungkin ada mentoring ya terhadap jawab metode pendampingan secara individu. Iya. Selain itu mungkin ada juga usaha yang bisa Ibu Ani lakukan. Kira-kira menurut Bu Ani apa kira-kira usaha yang bisa dilakukan? Oke, mungkin bisa adanya workshop ya Pak ya, workshop tentang pembelajaran yang bervariatif seperti itu. Dan mungkin juga bisa saling berdiskusi lah antara guru untuk pelaksanaan pembelajaran yang bervariatif itu seperti apa. Mungkin dari 3 itu ya Bu Ani ya, ada selama metode pendampingan, mentoring, dan juga workshop rencananya. Yang menurut Bu Ani kira-kira yang dalam waktu dekat ini yang bisa direalisasikan, yang bisa diterapkan di sekolah Bu Ani, kira-kira yang mana? Oke Pak, kalau menurut saya kalau workshop itu kan perlu waktu yang lama ya Pak ya. Jadi kalau menurut saya paling nyaman dulu yang ingin saya terapkan untuk jangka waktu dekat ini mungkin pendampingan individu Pak. Jadi nanti bisa saya dengan beliau bisa saling berdiskusi
berkolaborasi untuk membuat pembelajaran itu lebih bervariasi. Kira-kira ada nggak Bu Ani untuk bantuan dari rekan sesama guru dalam supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik? Oke Pak, mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru sesama guru KCA ya Pak ya dalam kegiatan ini, karena memang kita di sekolah itu di guru-guru KCA itu kita sudah membuat program yang memang untuk meningkatkan kompetensi guru juga Pak, seperti itu. Alhamdulillah ya Bu, bagi Ibu sudah punya gambaran dan juga siapa saja yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan apa namanya ini kegiatan mentoring tadi ya Bu ya. Ya betul sekali Pak. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, lancar, dan ini Bu mungkin untuk pertemuan kita ini kami cukupkan sekian karena saya ada juga kegiatan lain ini Bu. Baik Tapi Pak. saya sangat senang sekali mendengarkan apa yang perlu disampaikan kepada saya. Dan saya juga ingin menunggu Ibu Ani setelah melakukan proses pendampingan. Saya mau cerita lagi dari Ibu Ani bagaimana hasilnya. Oke baik Pak, terima kasih banyak Pak karena sudah meluangkan waktu dan saya sudah merasa saya sudah mendapatkan gambaran solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak Pak Henry. Sama-sama Bu Ani. Iya. Baik Pak, tadi kan sudah melakukan coaching ya, apakah sudah berjalan dengan baik? Ya alhamdulillah sudah Bu. Tadi sebelum coaching saya kan menanyakan indikator ya. Nah, dari indikator tersebut apa sih yang Bapak lakukan dalam coaching? Berdasarkan indikator tadi Bu, dalam proses coaching saya sudah melakukan sesuai dengan algoritma di mana saya sudah menunjukkan tujuan, mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan sudah meminta kunci mempertanggungjawabkan rencana aksi yang sudah dibuat. Ya, tadi saya juga sudah melihat ya Pak, Bapak sudah melakukan proses coaching dengan baik, dengan bagus, dan sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, dan juga sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan coaching juga sudah menemukan solusi dari permasalahan yang luar biasa sekali tadi Pak ya. Oke, sebelum kita akhiri sesi ini, saya ingin mengajukan pertanyaan satu lagi ya Pak ya. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Itu kompetensi yang saya kembangkan lagi. Udah aku jaga situ. Oh jaga sana ya, biar nggak ada orang Buat yang. kepada kunci supaya kunci lebih menggali lagi, lebih dalam lagi sehingga dapat menemukan solusi yang masalah. Ya, jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu mengajukan pertanyaan bobot, karena dengan mengajukan pertanyaan bobot sesuai kata kunci ya yang disampaikan oleh coach. Ya, luar biasa sekali tadi Pak ya. Semoga dengan kita bertemu ini pada kesempatan nanti kita bisa berefleksi kembali ya. Oke, untuk hari ini sekian Pak ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang sudah kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.